Saya Om Mas Kepo, sekarang berada di Kecamatan Mariso. Dan hari ini topiknya mengenai tentang sampah. Nah, sampah ini terkadang menjadi isu yang menarik. Nah, mungkin dengan kedatangan saya di Kecamatan Mariso ini, kebetulan saya langsung disambut dengan sangat atensi. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Om Mas Kepo. Siap, harus di. Untuk mengenai di Kecamatan Mariso ini, seperti apa sih sekarang lingkungannya untuk masalah kebersihannya? Ya, terima kasih Om Mas Kepo. Permasalahan sampah masih menjadi salah satu tantangan utama di lingkungan masyarakat perkotaan. Pertumbuhan penduduk, terus aktivitas ekonomi serta pola konsumsi masyarakat yang semakin meningkat menyebabkan volume sampah yang juga terus bertambah setiap hari. Di beberapa titik masih ditemukannya masyarakat yang membuang sampah tidak sesuai dengan jadwal maupun di tempat yang tidak semestinya, seperti di pinggir jalan, di drainase dan lorong-lorong pemukiman. Kondisi juga tidak hanya mengganggu kebersihan lingkungan, tetapi juga dapat menyebabkan penyimpanan sumber air dan berpotensi menimbulkan banjir serta bau yang tidak sedap yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Nah, ini yang saya mau tanya nih, Pak Rusdi, selaku apa yang bidang terkait masalah sampah di setiap perturan ya. Nah, saya mau bertanya, sebenarnya sampahnya yang salah, tempat sampahnya yang salah, atau seseorang yang salah? Untuk ketika ada yang berhamburan sampah di misalnya di kanal atau di mana saja, itu gimana sih sehingga ini mungkin ada yang menjadi enggak? Ya, begini, ini kan bulan puasa ya. Nah, ini juga sudah Pak Camat kita, Camat Mariso, Pak Andi Sari Rumah Petoba SD. Siap. Di setiap dia melakukan safari Ramadan itu juga sudah disampaikan bagaimana menjaga kebersihan lingkungan, utamanya mematuhi jadwal-jadwal daripada pembuangan sampah. Jadi ada jadwal ya? Ada. Itu mulai dari jam berapa, Pak? Sebenarnya kalau di Mariso itu di habis sholat subuh Ya. sampai jam 6 pagi atau paling lambat setengah 6 lah. Setengah 6. Ya. Dan itu tempat sampah yang disediakan memang ada alokasinya gitu. Untuk setiap, misalnya di setiap RT ada tempat titik-titiknya. Jadi kan ini kan saya juga PLT ya, Ya, saya siap. baru di Kecamatan Mariso. Siap. Jadi memang yang pengangkut sampah ini kan dia sudah tahu titik-titiknya. Oh, yang sudah ada biasa- titik-titiknya. Yang biasa dia ambil sampah dia sudah tahu bahwa di situ, di sini ada titiknya, dia sudah tahu. Cuma memang yang perlu kita berikan kesadaran pada warga itu tentang bagaimana dia membuang sampah pada saat itu tadi sesuai jadwal. Nah, ini juga ada kita lakukan karena kita mengkhawatirkan ini ada membuang dia di luar daripada jadwal itu sesuai juga perintah pimpinan kami Pak Camat Mariso itu ada namanya penyisiran di siang hari. Jadi ada satgas yang ada dengan kendaraan dengan anggota satgas ini lakukan penyisiran utamanya di jalan protokol. Jalan protokol. Situ kita di siang hari itu kita lakukan. Oke, rupanya sekarang ini ada satu program yang dilakukan Pak Camat, yaitu Satgas Kebersihan yang langsung ofensifnya langsung ke setiap titik-titik itu melakukan dengan cara pengawasan lewat salah satu petugas yang mobile. Jadi benar-benar di sini harus disesuaikan karena takutnya nanti ada keluhan masyarakat bahwa kenapa sampai ini belum terangkut. Padahal sebenarnya seperti apa yang disampaikan Pak Rusdi itu karena ada jadwal yang dimana misalnya sudah ditetapkan tadi jam 6 sampai sore itu di sini baik titiknya, cuma itu enggak terjadi miskomunikasi. Nah, kebetulan saya di sini sebagai isu itu, Om Rusdi tadi sudah menjelaskan bahwa sebenarnya itu terkendalanya di penjadwalan saja. Dan seperti apa yang menjadi solusi untuk di
Ya. tengah masyarakat ini, Pak Rusdi? Jadi memang ini kan sekarang ini kan pemerintah kita, Wali Kota Makassar ini, Makassar Mulia, itu lagi memang sudah gencar-gencarnya melakukan ini sudah menjadi misi-misi untuk kebersihan ini. Itu bagaimana ada namanya kan sekarang ini lontar. Jadi kalau ada di lorong-lorong atau apa yang ada, ini juga kita sangat terbantu kalau ada yang tidak sempat diangkut ini oleh VR yang di lorong-lorong itu biasanya ada masuk di lontar. Nah ini cepat kita respon juga seperti ini. Seperti itu. Utamanya juga itu tadi kita juga Pak Camat menyampaikan ke Lurah untuk menyampaikan juga ke RT/RW supaya itu tadi mengenai penjadwalan itu harus warga itu harus mematuhi itu. Bagaimana kita menjaga kebersihan, tentu kita harus patuh juga pada aturan-aturan yang dilakukan di kecamatan. Jadi rupanya koordinasi itu berjalan di setiap kelurahan, dan kelurahan itu ada beberapa RT yang dimana sudah sharing komunikasi terkait untuk masalah sampah, karena beliau rupanya di program di Kecamatan Marisa ini sudah membuat satu simulasi yang dimana isu-isu yang mengenai problem sampah itu cepat terkoordinir seperti itu kan? Iya siap. Kita memang respon cepat kalau sampah. Respon cepat soal sampah. Oke, jadi bukan tempat sampahnya yang salah, tetapi kadang manusia yang salah, buang sembarang sampah seperti yang disampaikan oleh Pak Rusdi. Jadi seperti itu ya benar. Itu kesadaran. Kesadaran. Rupanya yang mau sadar buang sampah ya selalu yang sudah diarahkan dengan pemerintah tempat bahwa tempat itu titik sampah setidaknya seperti itu. Jadi kalau masyarakat yang masalah ribet tentang hal tidak perlu menjadi satu masalah yang besar, karena langsung ada ini ya, ada satu informasi atau penyampaian secara ini ada masuk di lontar. ada masuk di lontar ya. Jadi ada dari Kecamatan Manis itu buat sesuatu laporan info tentang mengenai apa, nanti langsung sergap dari Kecamatan Manis itu sendiri. Ada laporan masuk di lontar itu ada operatornya di kecamatan. Ada operatornya di kecamatan. Itu kan dari pemerintah kota, Kominfo masuk ini, nanti semua laporan-laporan aduan masyarakat itu masuk di lontar, itu nanti ada operator yang alihkan yang mana instansi atau kecamatan yang berkaitan langsung dengan itu. Oke, seperti yang disampaikan oleh Pak Rusdi, untuk supaya di lingkungan kita ini bersih, adanya baik di setiap perkelurahan, titik-titik yang umum, khususnya yang di trotoar atau di mana saja. Seperti pesan Pak Rusdi, selalu kita bagaimana ada titik koordinasi, bukan menjadi sesuatu yang menjadi masukan itu menjadi krusial, seakan-akan itu tidak ada solusi, semua ada solusi. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Rusdi. Oke Pak Rusdi, karena Om Baskepo ini tidak terlalu banyak komunikasi, cuma kita berbicara tentang masalah lingkungan kebersihan ini terkait masalah sampahnya saja. Ada nggak satu pesan yang disampaikan ke warga Kecamatan Marisa, khususnya baik di Kota Makassar, yang sehingga ini menjadi panutan untuk kita bersama? Boleh sampaikan? Oh ya, terima kasih banyak Om Baskepo. Kalau saya sih sebagai PRT kebersihan Kecamatan Marisa, tentu hanya itu tadi saya kembali kepada kesadaran masyarakat, bagaimana kita mematuhi aturan-aturan yang sesuai dengan diterapkan oleh pihak pemerintah, namanya Kecamatan Marisa. Saya juga kita belajar dari kota-kota lain di luar daripada Makassar. Kebetulan pernah ke Singapura, kita lihat di sana itu, di Singapura pernah kita lihat sampah selalu bersih. Terus juga kita lihat orang menyapu, kapan dia menyapu seperti itu. Jadi intinya kesadaran ya? Iya, kesadaran. Kita juga sampahnya juga di sana sudah teratur juga gitu. Jadi saya harapkan menyarankan supaya setidaknya di sini memang kalau di sana kan saya melihat masyarakat itu sadar dengan aturan. Nah, kita mulai dulu dari situ. Kalau kita sudah sadar dengan aturan, pasti kita mengikuti apa yang menjadi anjuran dari pemerintah itu sendiri. Jadi ini ya. Ya, ini kita harus kesadaran warga dulu ya. kesadaran dulu itu. Sehingga ada pendekatan sampah, iya. Bahwa harus memang pendekatan kepada masyarakat. Bahwa sampah itu bau ya.
Ya seperti itu. Jadi sampah itu bau. Jadi memang perlu ada penanganan yang sangat